Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi linear programming menggunakan metode simplex standar dan dua fase. Perkenalkan, nama saya Alif Ibrahimovic, kelas TI 23E dengan NIM terakhir 1125, dan ada 3 orang rekan saya lagi, diantaranya. Perkenalkan, nama saya Septian Rizkawan dari kelas TI 23E dengan NIM 1059. Perkenalkan, nama saya Rizal, saya dari TI 23F dengan NIM terakhir 1121. Perkenalkan, nama saya Alivia Istifirdaus dari kelas TI 23E dengan NIM terakhir 1315. Yang pertama, saya akan membahas metode simplex standar. Metode simplex standar ini merupakan metode yang digunakan untuk menyesuaikan persoalan program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simplex. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan kendala harus positif. Apabila negatif, sama dengan 1. Fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk dengan menambah variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Penambahan slack variabel menyatakan kepastian kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak diproduksi. Yang keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan diubah ke bentuk kurang dari sama dengan cara mengalihkan dengan 1 lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif dikalikan lagi dengan negatif 1 dan ditambahkan artificial variable atau M besar. Artificial variable ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Yang kelima, fungsi kendala dengan tanda harus ditambah artificial variable atau M besar. Yang terakhir, jika 2 variabel keputusan menggunakan metode grafik dan jika lebih dari 2 variabel keputusan menggunakan metode simplex standar. Selanjutnya, untuk langkah-langkah metode simplex. Yang pertama yaitu ada mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Selanjutnya yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel simplex. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Yang keempat, memilih baris kunci. Yang kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Dan keenam, menambah nilai-nilai selain baris kunci. Selanjutnya untuk syarat-syarat memilih baris dan kolom kunci. Untuk maksimasi sendiri yaitu semua CJ dikurangi JC kurang dari 0, maka kolom kuncinya itu nilai positif yang paling besar, sedangkan baris kuncinya itu rasio positif paling kecil. Sedangkan untuk minimasi semua CJ dikurangi JC kurang dari sama dengan 0. Untuk kolom kuncinya sendiri itu nilai yang paling negatif, sedangkan baris kuncinya itu rasio positif paling kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode simplex 2 fase. Metode ini merupakan modifikasi dari metode M-Charnes atau metode M besar. Metode ini hanya dapat digunakan dalam penyelesaian metode simplex yang melibatkan variabel semu atau yang biasanya diberi konstanta M, di mana M min bilangan positif besar. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah memaksimalkan maupun meminimalkan. Sesuai namanya, metode ini terdiri dari 2 fase. Fase pertama, memaksimalkan atau meminimalkan fungsi sasaran f, di mana semua koefisien variabelnya bernilai 0 kecuali variabel semu. Jika masalah meminimalkan,
variabel semu diberi koefisien positif 1. Jika masalah memaksimalkan, variabel semu diberi koefisien negatif 1. Fase 1 dapat dilanjutkan ke fase 2 apabila F telah optimal, maksimal atau minimal dan diperoleh nilai F minimal atau maksimal sama dengan 0. Jika tidak diperoleh keadaan ini, maka tidak dapat dilanjutkan ke fase 2. Dan ini berarti permasalahan tidak dapat diselesaikan karena daerah visibelnya sama dengan 0. Selanjutnya, fase 2, memaksimalkan atau meminimalkan fungsi sasaran F semula dengan tidak mengikutkan variabel semu. Koefisien fungsi sasaran adalah koefisien semula. Tabel berakhir pada fase 1 menjadi tabel awal bagi fase 2 dengan menghilangkan variabel semu. Selanjutnya untuk contoh 1 pada metode simplex standar. Maksimumkan Z sama dengan 6x1 ditambah 8x2 ditambah 2x3 dengan fungsi kendala yang pertama x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 2. Yang kedua 2x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 4. Yang ketiga 6x1 ditambah 3x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 6 dengan x1, x2, x3 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, pertama-tama menambahkan variabel slack pada fungsi kendala. Karena semua kendala ini kurang dari sama dengan 0, jadi menggunakan ditambahkan S. Untuk fungsi kendala yang pertama yaitu x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 ditambah s1. Yang kedua 2x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah s2. Yang ketiga 6x1 ditambah 3x2 ditambah x3 ditambah s3, sehingga Zmax 6x1 ditambah 8x2 ditambah 2x3 ditambah s1 ditambah s2 ditambah s3. Selanjutnya yang ada pada matriks kanonik ini dimasukkan ke dalam tabel iterasi 1, di mana di situ ada CJ. CJ sendiri itu adalah koefisien dari variabel pada Z. Untuk CI ini koefisien dari CI dan Z. Sedangkan BI ini kolom suku tetap atau kapasitas pada sistem persamaan linear. Lalu untuk RI ini hasil dari BI dibagi dengan elemen dari kunci kolom. Lalu untuk ZJ ini sigma dari CI dikali XI. Untuk mencari ZJ menggunakan sigma CI dikali XI. Yang pertama ini untuk X1 nya 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 6 sama dengan 0. Untuk X2 nya 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 sama dengan 0. Untuk X3 nya 0 dikali 4 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0. Untuk S1 nya 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 dikali 0 dikali 0 sama dengan 0. Untuk X2 nya 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 sama dengan 0. Untuk S3 nya 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 tambah 0 dikali 1 sama dengan 0. Mencari CJ dikurangi ZC. Karena CJ nya ini adalah koefisien dari variabel variabel Z, maka dikurangi dengan hasil ZC tadi, di mana 6 dikurangi 0 adalah 6, 8 dikurangi 0 adalah 8, 2 dikurangi 0 adalah 2, 0 dikurangi 0 adalah 0, 0 dikurangi 0 adalah 0, dan 0 dikurangi 0 adalah 0. Setelah itu mencari kolom kunci. Karena dinilai CJ dikurangi JJ paling besar itu adalah 8,
yang ada pada dalam X2, maka kolom kuncinya adalah pada X2 karena CJ dikurangi Z-nya ini memiliki nilai yang paling besar, yaitu 8. Untuk baris kuncinya itu kita mencari RI-nya dulu. Untuk mencari RI itu dibagi, yaitu BI dibagi kolom kunci, di mana 2 dibagi 2 adalah 1, 4 dibagi 1 adalah 4, 6 dibagi 3 adalah 2. Dan nilai RI yang paling kecil itu adalah pada SI, yaitu 1, maka baris kuncinya itu adalah 1 pada baris SI. Selanjutnya, tabel iterasi kedua, baris kunci SI dibagi dengan kolom kunci X2 yang ada pada baris SI. Untuk mencari nilai S2, nilai lama S2 dikurangi kolom kunci pada S2 dikali dengan entry variable, di mana entry variable ini merupakan nilai baru di X2. Untuk mencari nilai S3 sama dengan mencari nilai S2. Mencari ZJ menggunakan sigma CI dikali XI. Hasilnya adalah XI sama dengan 4, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 16, SI sama dengan 4, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 0, BI sama dengan 8. Mencari nilai CJ dikurang ZJ, di mana 6 dikurang 4 sama dengan 2, 8 dikurang 8 sama dengan 0, 2 dikurang 16 sama dengan negatif 14, 0 dikurang 4 sama dengan 4, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya, mencari kolom kunci pada CJ dikurang ZJ. Nilai yang paling besar adalah 4 pada kolom SI. Setelah itu mencari baris kunci, nilai yang paling kecil adalah negatif 2 dari baris S3. Nilai S2 pada X1 yaitu 2 dikurang 1 dikali setengah sama dengan 3/2. X2 1 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0. X3 2 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 0. S1 0 dikurang 1 dikali setengah sama dengan negatif setengah. S2 1 dikurang 1 dikali 0 sama dengan 1. S3 0 dikurang 1 dikali 0 sama dengan 0. BI S4 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 3. Lalu nilai S3 adalah 6 dikurang 3 dikali setengah sama dengan 9/2. 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 3 dikali 2 sama dengan negatif 5. 0 dikurang 3 dikali setengah sama dengan negatif 3/2. 0 dikurang 3 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 3 dikali 0 sama dengan 1. 6 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3. Selanjutnya, tabel iterasi ketiga, baris kunci S3 dibagi dengan kolom kunci S1 yang ada pada baris S3. Untuk mencari nilai X2, nilai lama X2 dikurangi kolom kunci dikali dengan entry variable, di mana entry variable ini merupakan nilai baru dari S1. Mencari ZJ menggunakan sigma CI dikali XI, hasilnya adalah X1 sama dengan 16, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 8/3, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya mencari nilai CJ dikurang ZJ, di mana 6 dikurangin 16 sama dengan negatif 10, 8 dikurangi 8 sama dengan 0, 2 dikurangi 8/3 sama dengan 27,3. Kesimpulan dari tabel iterasi ketiga ini adalah nilai CJ dikurang ZJ kurang dari sama dengan 0, maka iterasi ketiga ini sudah optimal
dengan nilai X2 sama dengan 2, S2 sama dengan 2, dan S1 sama dengan negatif 2. Selanjutnya ada contoh soal dari metode simplex dua fase, yaitu minimasikan F sama dengan 6x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 dengan kendala 3x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 40. Kemudian 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 20, yang dimana x1, x2, dan x3 lebih besar sama dengan 0. Dapat kita lihat dari bentuk pertidaksamaan pada kendala 1 dan 2 yang berbeda-beda walaupun memiliki kasus minimasi. Kendala pertama menggunakan kurang dari sama dengan kendala kedua menggunakan sama dengan. Artinya bentuk kasus ini adalah simplex campuran dengan syarat jika bentuk pertidaksamaannya kurang dari sama dengan maka ditambahkan plus S. Apabila bentuk pertidaksamaannya sama dengan maka ditambahkan dengan plus V, yang artinya kendala 1 3x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 ditambah S1 sama dengan 40. Kemudian kendala 2 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah V1 sama dengan 20. Maka bentuk matriks kanoniknya adalah A sama dengan 3, 4, 2, 1, 0 dan 4, 2, 1, 0, 1 dengan nilai min F sama dengan 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x2 ditambah S1 ditambah V1. Kemudian kita akan memasuki tabel pada fase 1, yaitu nilai CJ pada X1 adalah 0, X2 adalah 0, X3 adalah 0, S1 adalah 0, dan V1 adalah 1. Untuk menambahkan nilai variabel S1 dan V1 telah didapatkan bentuk matriks kanonik yang sudah terbentuk, yaitu S1 adalah 3, 4, 2, 1, dan 0. V1 adalah 4, 2, 1, 0, dan 1. Dengan BI nya S1 adalah 40 dan V1 adalah 20. Kemudian untuk menentukan nilai CI adalah didapat dari nilai CJ yang variabel S1 adalah 0 dan V1 adalah 1. Menentukan nilai ZJ maka didapatkan dari sigma CI dikali X1 sama dengan 4, untuk X2 sama dengan 2, untuk X3 sama dengan 1, untuk S1 sama dengan 0, untuk V1 sama dengan 0. Selanjutnya untuk menentukan nilai ZJ dikurangi CJ adalah didapat dari nilai ZJ pada X1 adalah 4 dikurangi 0 sama dengan 4, pada X2 adalah 2 dikurangi 0 sama dengan 2, pada X3 1 dikurangi 0 sama dengan 1, pada S1 0 dikurangi 0 sama dengan 0, pada V1 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Karena nilai ZJ min CJ masih lebih besar sama dengan 0, yang artinya nilai ZJ min CJ masih belum optimal, maka kita akan menentukan kolom kuncinya, yaitu pada X1 yang artinya nilai yang positifnya paling besar, dan dengan nilai BI terkecil pada baris kedua, yaitu 20 dibagi 4 sama dengan 5, yang artinya pada baris V1. Untuk elemen kunci harus 1, maka semua bilangan pada baris kedua dibagi 4, dan untuk X1 pada baris ke-1 harus 0, yang artinya semua bilangan pada baris kedua akan dikalikan dengan min 3, yaitu S1 pada X1 sama dengan 1 dikali min 3 ditambah 3 sama dengan 0, S1 pada X2 sama dengan 1/2 dikali min 3 ditambah 4 sama dengan 5/2, S1 pada S3 sama dengan 1/4 dikali min 3 ditambah 2 sama dengan 5/4, S1 pada S1 sama dengan 0 dikali min 3 ditambah 1 sama dengan 1, S1 pada V1 sama dengan 1/4 dikali min 3 ditambah 0 sama dengan 3 sama dengan min 3/4.
Selanjutnya kita akan memasukkan pada tabel selanjutnya, yaitu nilai S1 pada X1 sama dengan 0, X2 5/2, X3 5/4, S1 1, V1 min 3/4, BI-nya 25. Dan menggantinya pada X1 yang nilainya adalah pada X1 adalah 1, 1/2, 1/4, 0, 1/4, dan nilai BI-nya adalah 5. Kemudian kita akan menghitung ZJ, yaitu sigma CI dikali X1 sama dengan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, V1 sama dengan 0, dan menghitung ZJ min CJ, yaitu ZJ dikurangi CJ. 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 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 kemudian 0 dikurangi 1 sama dengan min 1, yang F-nya sama dengan 0. Pada perhitungan tabel fase 1, kita telah memperoleh F sama dengan 0, sehingga kita dapat melanjutkan pada tabel fase 2. Pada tabel fase 2, kita dapat memasukkan fungsi yang pertama, yaitu 6, 4, 3, dan 0. Lalu kita dapat menghilangkan variabel semu pada tabel fase kedua. Setelah itu, kita dapat mencari nilai ZZ, yaitu 0 dikali 0 ditambah 6 dikali 1 sama dengan 6, 0 dikali 5/2 ditambah 6 dikali 1/2 sama dengan 3, 0 dikali 5/4 ditambah 6 dikali 1/4 sama dengan 3/2, 0 dikali 1 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 0. Lalu menghitung ZJ dikurangi CJ. 6 dikurangi 6 sama dengan 0, 3 dikurangi 4 sama dengan min 1, 3/2 dikurangi 3 sama dengan min 3/2, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Sehingga untuk memperoleh F, yaitu dengan menghitung 0 dikali 25 ditambah 6 dikali 5, sehingga dapat diperoleh F sama dengan 30. Jadi kesimpulan pada tabel fase kedua yaitu X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, dan F sama dengan 30.